Saudara-saudaraku, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Saya mengatakan kepada saudara, selama ada Tuhan, selama Tuhan ada di dalam hidup kita, atau selama Tuhan memimpin hidup kita di depan kita untuk memimpin kita, dengar baik-baik. Kita memang tetap ada badai, tetapi selama Anda dalam pimpinan Tuhan, badai memang ada, tetapi badai itu bukan urusan Anda. Urusan badai itu adalah urusan Tuhan. Sekali lagi, saudara-saudara, waktu kita ikut pimpinan Tuhan, badai memang tetap ada, tetapi selama engkau ikut pimpinan Tuhan, badai itu bukan urusanmu. Sekali lagi, badai itu bukan urusanmu. Selama engkau ikut pimpinan Tuhan, badai itu bukan urusanmu. Badai itu urusan Tuhan. Baik, shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya sedikit agak terlambat, tapi saya percaya bahwa Anda sedang menanti Tuhan hari-hari ini. Dan doa saya saudara-saudara tetap semangat, tetap lihat kuasa Tuhan bekerja. Ibu Bapak Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, malam ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang sangat penting untuk kita. Sebuah tema yang sangat luar biasa untuk kita. Nantikan khotbah ini dan ikuti khotbah ini sampai selesai. Ibu Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu badai adalah jalan untuk melihat kuasa Tuhan. Sekali lagi, tema saya malam hari ini menarik untuk saudara, dan saudara tahan sampai selesai khotbah ini. Badai adalah jalan untuk melihat kuasa Tuhan. Saudara-saudara dengar baik-baik. Tema saya, badai adalah jalan untuk melihat kuasa Tuhan. Matius 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Saya baca dengan cepat. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kembali firman Allah atau tema kita malam hari ini, badai adalah jalan untuk melihat kuasa Tuhan. Badai adalah jalan untuk melihat kuasa Tuhan. Nah, bagaimana saudara berkata, Pak Pendeta, bagaimana kita bisa melihat kuasa Tuhan di tengah badai? Bukankah dalam badai kita lihat gelombang? Bukankah dalam badai orang lihat musibah? Bukankah dalam badai orang dapat melihat atau justru suram melihat kuasa Tuhan? Terbukti waktu ada badai, Petrus dan teman-teman berkata, itu hantu, padahal itu Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, memang secara setan untuk mengubah kita atau membawa kita untuk tidak bisa melihat Tuhan dalam badai. Sehingga banyak orang dalam badai menyalahkan Tuhan, dalam badai menyalahkan lingkungan, dalam badai menyalahkan diri, dalam badai menyalahkan situasi, dalam badai kita sulit melihat Tuhan. Tapi dengar baik-baik, saya punya berkat yang luar biasa. Bagaimana kita bisa lihat kuasa Tuhan dalam badai? Hari-hari ini ada badai dalam hidupmu, oke. Dalam hidupmu ada tantangan, oke. Dalam hidupmu ada persoalan, saya tidak peduli. Yang saya mau Anda lihat adalah Anda harus punya kesempatan, karena ini kesempatanmu. Sekali lagi, badai adalah kesempatanmu untuk melihat kuasa Tuhan. Sekali lagi, dalam badai adalah kesempatan terbaik untuk melihat kuasa Tuhan. Sekali lagi, dalam badai adalah kesempatan terbaik kita melihat kuasa Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, masalahnya bagaimana orang-orang bisa melihat kuasa Tuhan? Bagaimana orang bisa melihat kuasa Tuhan ajaib terjadi? Masalahnya di sini, orang tidak bisa lihat kuasa Tuhan dalam badai karena dunia telah menutup matanya. Tetapi saya mau bagi beberapa 3 kunci bagaimana kita bisa lihat badai atau kuasa Tuhan di tengah badai. Yang pertama, kunci rahasia pertama adalah pastikan Anda berada dalam pimpinan Tuhan. Yang pertama, kunci pertama, pastikan Anda berada dalam pimpinan Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-23. Bapak Ibu sekali lagi. Ayat 23 berkata, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Saudara lihat kata mengikutinya? Saudara-saudara lihat, lalu Yesus naik dalam ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun apa? Mengikutinya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, menarik.
So, apakah Tuhan tidak tahu ada badai? Tuhan tahu. Apakah Tuhan tidak tahu di depan sana ada badai? Dia adalah Tuhan, Dia adalah Maha Kuasa, Dia Maha tahu. Tapi herannya, ketika Tuhan tahu bahwa di depan ada badai, tapi seolah-olah Dia mengajak murid-muridnya. Saudara-saudaraku, hari-hari ini seperti Tuhan pimpin kita di dalam badai. Sebenarnya ada alasan apa? Tuhan mau tunjukkan mereka bahwa ini kesempatan melihat kuasa Tuhan. Saudara-saudara, dalam badai jangan nangis, dalam badai jangan putus asa, dalam badai jangan hilang harap. Ini kesempatan terbaikmu. Ini kesempatan emas engkau lihat kuasa Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau ada badai bilang Tuhan, yes, ini kesempatan saya melihat kuasa Tuhan. Saudara-saudara lihat baik-baik. Dalam badai, kunci pertama untuk bisa melihat kuasa Tuhan adalah pastikan Anda berada dalam pimpinan Tuhan. Tadi dikatakan bahwa di dalam ayat 23 dikatakan begini, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-murid pun mengikutinya. Saudara-saudara, seandainya mereka tidak ikut, mungkin ada badai di darat, tapi sayang mereka tidak bisa menyelesaikannya. Saudara-saudaraku yang diberkati, lihat, waktu Anda ada dalam pimpinan Tuhan, dengar baik-baik. Waktu Anda ada dalam pimpinan Tuhan, tidak menjamin tidak ada badai. Dengar baik-baik. Waktu Anda ikut pimpinan Tuhan, ikut maunya Tuhan, ikut firman Allah, dengar baik-baik. Tidak ada jaminan bahwa tidak ada badai. Justru ada badai. Tetapi ini kesempatanmu. Dalam badai itu selama engkau membiarkan Tuhan memimpinmu, itu adalah kesempatan cara Tuhan untuk Anda melihat kuasa Tuhan. Saudara-saudaraku, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Saya mengatakan kepada saudara, selama ada Tuhan, selama Tuhan ada di dalam hidup kita, atau selama Tuhan memimpin hidup kita di depan kita untuk memimpin kita, dengar baik-baik, kita memang tetap ada badai. Tetapi selama Anda dalam pimpinan Tuhan, badai memang ada. Tetapi badai itu bukan urusan Anda. Urusan badai itu adalah urusan Tuhan. Sekali lagi, saudara-saudara, waktu kita ikut pimpinan Tuhan, badai memang tetap ada. Tetapi selama engkau ikut pimpinan Tuhan, badai itu bukan urusanmu. Sekali lagi, badai itu bukan urusanmu. Selama engkau ikut pimpinan Tuhan, badai itu bukan urusanmu. Badai itu urusan Tuhan. Nah, ini menarik. Kalau badai itu urusan Tuhan, apa yang engkau takut? Kalau badai itu urusan Tuhan, apa yang engkau bimbang? Kalau badai itu urusan Tuhan, apa yang engkau tidak yakini dalam hidup ini? Badai memang ada, tapi ini kesempatan keluargamu lihat mujizat, ini kesempatan pribadimu lihat kuasa Tuhan, ini kesempatan anak-anakmu lihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Sekali lagi, badai tetap ada, tapi orang-orang yang dipimpin Tuhan, sekali lagi, badai bukan urusanmu, badai adalah urusan Tuhan. Jadi kalau engkau ada dalam badai, pastikan yang pertama, engkau ada dalam pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tapi yang poin yang kedua, yang saya mau sampaikan kepada ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, saya mau saudara-saudara, sebelum saya masuk pada poin yang kedua, saya ingat ada satu bapak opa yang bernama Abraham. Abraham pernah dijanjikan anak dari Tuhan kepada Abraham. Tapi sayang, ketika berjalan waktu, Abraham berpikir dia sudah tua. Abraham berpikir tidak mungkin punya anak. Lalu dia dengar pimpinan Oma Sarah. Dan akhirnya jadi bencana karena lahir sang Ismail yang akhirnya menjadi bencana. Saudara-saudaraku yang diberkati, tadi saya bilang sekali lagi, ada badai, tetapi selama Tuhan memimpin hidupmu, badai bukan urusanmu, badai urusan Tuhan, badai urusan Allah, badai urusan Yesus. Dan kalau Yesus yang urus itu semua, pasti beres. Yang kedua, selama ada badai, kunci untuk kita melihat kuasa Tuhan di tengah badai adalah selama ada badai, pastikan Tuhan ada dalam hidup kita. Kalau tadi poin pertama, selama ada badai, pastikan kita ada dalam pimpinan Tuhan. Maka rahasia kedua untuk melihat kuasa Tuhan di tengah badai adalah selama ada badai, pastikan Tuhan ada dalam hidup kita. Ayat 25, saudara-saudara, wow, bagus. Ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolong kita binasa. Lihat, saudara-saudara, badai ada, tapi Yesus ada di perahu itu. Sekalipun Alkitab bilang Yesus tertidur, tetapi di atas perahu itu Yesus ada. Itu yang saya bilang, bahwa badai tetap ada. Orang percaya ikut Tuhan tetap ada badai. Orang percaya ikut Allah tetap ada badai. Orang percaya sungguh-sungguh pun ada badai. Tetapi selama ada badai,
Pastikan bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Hari itu Tuhan ada di atas perahu dan akhirnya badai itu berhenti. Saudaraku, dalam badai rumah tanggamu, pastikan Tuhan tetap ada dalam hidupmu. Pastikan Tuhan tetap ada dalam diri suamimu. Pastikan Tuhan tetap ada dalam diri istri. Pastikan Tuhan tetap ada dalam diri kita anak-anak. Kenapa? Sebab badai bisa datang kepada kita. Tapi kalau ada Tuhan di atasnya, badai memang tetap ada. Tetapi saya percaya selama Tuhan ada di sana, Dia tahu cara menolong Anda. Dengar baik-baik, selama Tuhan masih ada dalam hidup saudara, badai memang ada. Tapi selama Tuhan masih ada, dengar baik-baik, selama Tuhan ada dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pendidikanmu, dalam pelayananmu, sekali lagi, badai akan datang menghantammu. Tapi ketika Tuhan ada di situ, Dia dalam hidupmu, dengar baik-baik, yang menyelesaikan hidupmu, yang menyelesaikan badaimu adalah Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Alkitab berkata, roh yang ada pada diriku lebih besar daripada badai dan persoalan ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ini rahasia kedua. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ini rahasia kedua. Saudara-saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37, ayat itu berkata begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saya sebut ini penindasan, badai-badai. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Semua ini badai. Ayat 36 seperti ada tertulis, oleh karena kami ada dalam bahaya maut, badai. Sepanjang hari kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan, badai lagi. Tetapi ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lihat, badai dihadapi oleh Paulus dan gereja-gereja mula-mula, badai kelaparan, badai kemiskinan, badai-badai yang lain. Tapi lihat, selama ada Tuhan di dalam hidup mereka, Paulus berkata, Dia yang akan menjadikan aku menang. Jadi saudara-saudara, ini bukan bicara tentang masalahmu besar atau kecil. Ini bukan bicara tentang masalah sulit atau tidak. Ini bicara tentang ada Tuhan tidak dalam hidupmu. Sebab selama masih ada Tuhan, dengar baik-baik, badai memang besar, tapi Tuhan bisa menyelesaikannya. Badai memang besar, tapi Allah masih ada dalam hidupmu. Badai memang besar, tapi dengar baik-baik, Tuhan selalu perkasa untuk hidupmu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dan kunci yang terakhir yang diberkati Tuhan, atau ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, kunci terakhir, kuasa atau rahasia untuk kita bisa lihat kuasa Tuhan bekerja dalam badai, kesempatan lihat kuasa Tuhan dalam badai adalah yang ketiga. Saat kita ada dalam badai, pastikan masih ada iman dalam hidup kita. Hai, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, yang ketiga, pastikan dalam badai atau saat kita ada dalam badai, pastikan kita masih ada iman dalam diri kita. Nah, masalahnya saudara-saudara, banyak orang ingin supaya badai pergi. Banyak orang pikir supaya corona pergi. Banyak orang berpikir supaya kalau bisa Tuhan angkat beban saya, persoalan saya, hidup saya, supaya dari hidup saya, supaya hidup saya ringan. Saudara-saudaraku, selama Anda punya napas dalam tubuh yang fana ini, dengar baik-baik, persoalan tetap ada, badai akan tetap ada. Hanya bedanya, saya sering bilang, bedanya badai itu ganti versi. Badai itu ganti versi. Saudara-saudara, kalau dulu orang bilang SARS, flu burung dan sebagainya, hari ini corona. Kalau dulu masalah rumah tangga menjadi persoalanmu, mungkin hari ini bisnismu jadi persoalanmu. Kalau sekarang bisnismu selesai, mungkin persoalan lewat anak-anakmu dan rumah tanggamu. Selalu ada versi-versi baru dalam badai. Tapi dengar baik-baik, dalam badai pastikan iman tetap ada dalam hidupmu. Sebab hanya dalam badai itulah kita bisa lihat kuasa Tuhan. Kita bisa lihat kuasa Allah bekerja. Kita bisa lihat kuasa Tuhan dahsyat bekerja di dalam hidup ini. Sekali lagi, selama ada nafas dalam tubuh yang fana ini, badai tetap ada. Badai ganti versi, tetapi Tuhan kita harus tetap sama. Badai boleh ganti versi. Saya mau bilang sama saudara, banyak orang di dalam badai mereka tahu tentang nama badai. Badai Katrina, badai Carolina. Sering badai-badai itu namanya ibu-ibu. Nah, saya tidak tahu kenapa orang-orang Amerika, orang-orang Eropa suka menggunakan nama-nama badai itu, badai pakai perempuan. Apakah di rumah sering ada badai dari perempuan, dari istri, saya tidak tahu. Tetapi badai sering disebut badai Katrina, badai Carolina, badai Yakomina, badai apalagi saya tidak tahu. Tapi saudara-saudaraku, saya sedang menyampaikan satu bahwa dalam badai pastikan masih ada iman, masih ada keyakinan, masih ada kepercayaan bahwa di dalam badai ini aku percaya aku akan lihat Tuhan bekerja. Mari kita
kita lihat kata firman Allah mengenai kita perlu iman dalam badai. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman, sering saya bilang, iman itu tidak berarti bahwa Anda harus lihat baru percaya. Tapi iman menurut Ibrani pasal 11 ayat 1 adalah iman berarti Anda percaya baru melihat. Nah, saudara-saudara, kalau saudara baca rentetan orang-orang hebat di Ibrani pasal 11 ayat 1 adalah orang-orang biasa. Tapi dalam badai mereka punya iman. Sekali lagi, kalau saudara baca Ibrani pasal 11 ayat 1 dan seterusnya, saudara akan lihat contoh-contoh orang-orang biasa tapi yang memiliki iman yang luar biasa. Dan iman itu yang membuat mereka keluar dari badai. Saudara-saudara, mari kita baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-11. Saya coba baca untuk kita. Ibrani 11 ayat 11 ada satu contoh bahwa dalam badai dia tetap punya iman, dan dalam iman itu dia melihat kuasa Tuhan bekerja. Saudara-saudara, Ibrani 11 ayat 11 berkata, karena iman ia juga, siapa itu? Sarah. Ia juga dan Sarah artinya Abraham. Karena iman yaitu Abraham, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun, perhatikan, usianya sudah lewat karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Dengar baik-baik. Kenapa Sarah dan Abraham percaya? Karena di dalam Ibrani dikatakan, karena iman ia, Abraham, juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Orang yang punya iman, dia tidak akan lihat badai. Orang yang punya iman tidak akan lihat besarnya sebuah persoalan, karena dia tahu bahwa Allah lebih besar dari persoalan. Dengar baik. Orang yang punya iman tidak akan peduli dengan masalah yang besar, karena dia punya Allah yang besar. Kalau Allahnya besar, maka persoalan besar apapun menjadi kerdil dan kecil, karena kami punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Karena itu Abraham melihat bahwa ada dia yang menjanjikannya setia. Saudara-saudaraku, adakah masih ada iman di tengah badai corona? Adakah masih ada iman di tengah persoalan hidupmu? Adakah badai atau adakah iman masih ada di dalam hidupmu? Waktu engkau kelaparan dalam penderitaan dan persoalan hidup, harus ada iman dan berkata, Tuhan, dalam badai aku percaya, aku akan melihat Tuhan berkuasa, Tuhan bekerja lebih nyata. Kiranya Tuhan memberkati saudara, tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan, sebab Allah tidak meninggalkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi terakhir dengan cepat saya sampaikan kesimpulan khotbah saya. Bagaimana supaya kita bisa lihat kesempatan melihat kuasa Tuhan bekerja di tengah badai? Saudara-saudara, pastikan yang pertama, pastikan Anda berada dalam pimpinan Tuhan. Yang kedua, pastikan dalam badai ada Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, pastikan dalam badai ada tetap iman dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, shalom dimanapun Anda berada. Sekali lagi, tetap lihat kuasa Tuhan bekerja dalam badai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng